Hai Kak Safis, ketemu lagi. Kali ini kita ada di program berkunjung. Tahu dong, kalau yang namanya berkunjung, kita bakal datengin tempat-tempat asik, entah itu tempat rescue, tempat karantina, atau tempat-tempat asik lainnya. Penasaran kan? Kali ini kita mau kemana? Yang jelas kali ini kita bakal ke rumah salah satu rescuer yang ada di Bandung, dan kita bakal banyak ngupas tentang dia. Mau kita bisa cari ilmu bareng-bareng, bisa main sama kucing-kucingnya. Wah, langsung kebongkar ya. Berarti ini rescuer kucing. Yuk, kita udah nyiapin nih oleh-oleh buat kucing-kucing yang ada di sana. Penasaran kan oleh-olehnya apa? Dadah, dadah. Oke, kita berangkat sekarang ya. Kita udah nyampe nih. Ini oleh-olehnya. Yuk, kita langsung yuk menuju TKP. Check it out. Assalamualaikum. Ini tempatnya guys. Kita kepoin langsung. Halo. Nah, ini orangnya. Hai Kak Safis, kita udah ada di yang punya rumah ini. Penasaran kan? Kita tanya-tanya dulu ya namanya, suruh memperkenalkan diri. Oke. Selamat siang. Udah pada kenal kayaknya ya sama aku. Biasanya dipanggil Bu Oyot, Bu Dita sih lebih terkenalnya. Tapi banyak kan lebih kenalnya sama kucing-kucingnya daripada sama aku, yang nggak apa-apa, aku pasrah. Sebenarnya kucingnya lebih ngartis. Daripada aku nggak ngartis. Jadi kalau yang emang suka banget kepo-kepoin akun-akun kucing di Instagram, mungkin salah satunya kalian kepoin Embil Paws. Nah, ini orang yang ada di belakang Embil Paws. Aku nih sebenarnya tertarik banget dengan Instagramnya Embil Paws, makanya itu yang membawa kita kesini. Walaupun sebelum itu juga kita udah pernah kenal, tapi maksudnya tahu banget lah ini Embil Paws nih. Selain kegiatan rescuer yang bersifat mandiri, terus banyak banget edukasi-edukasi yang dikasih gitu kan. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Embil Paws ini berdiri gitu? Latar belakangnya ya, latar belakangnya 3 tahun lalu sih kan. Teknika juga tahu ya, waktu aku pertama rescue si Embil itu kan. Kita kenal justru sebelum ada Embil Paws kan. Tapi kan yang lain belum tahu dia. Iya. Jadi aku 3 tahun lalu sekitaran Oktober gitulah bukan nemu sih, dengar suara kitan gitu kan, nangis-nangis. Terus kayak kepo, ini siapa nih nangis-nangis. Terus keluar nyari tahu, ternyata ada kitan masih umuran 2 minggu kayaknya di bawah mesin mobil tetangga. Ya udah tuh aku, ya udahlah, kasihan, mikirnya aduh masih kecil banget, kalau di luar kan nggak mungkin survive ya. Bawa pulang nekat, nyusuin pakai dot, pakai squid tanpa jarum gitu. Ya udah aku bawa, modal nekat, modal nggak tahu apa sih ya. 3 tahun lalu masih masih awam banget, masih bodoh banget lah, nggak ngerti. Terus dirawat ternyata dia punya sakit FIV itu kan ya, Feline Immunodefisiency Virus itu, yang kalau di manusia mungkin semacam HIV gitu lah ya. Jadi yang nyerang autoimunnya, kalau sakit ya susah sembuh kayak gitu. Ternyata dia nggak bisa survive. Nah dari situ aku nih kayak mikir, aduh kucing jalanan tuh nggak semuanya sekuat yang kita lihat gitu kan. Dari situ udah deh, langsung berubah 360 derajat gitu loh. Jadi dari yang jadi lebih peduli sama kucing jalanan. Terus mulai nyari tahu lah 5 kesejahteraan hewan yang kayak gitu kan. Mulai belajar sih pelan-pelan gimana. Kalau kalau pandangan Dita sendiri ya, gimana sih sebenarnya kondisi garis besarnya kucing-kucing homeless ini, kucing-kucing tanpa rumah, kucing-kucing jalanan? Kalau di sini sih alhamdulillahnya gitu ya, maksudnya
tetangga-tetangga masih pada ngasih makan kucing gitu kan, masih peduli lah. Cuman mereka memang lebih cenderung kayak ya udah cuma sekedar ngasih makan. Kalau buat masukin mereka ke dalam nggak mau, karena kan satu, kucing jalanan itu kadang kotor. Terus paling aku jadinya mengedukasi dengan cara disterilin satu-satu gitu, pelan-pelan steril. Jadi setidaknya walaupun mereka nggak dapat rumah, mereka nggak nambahin populasi kan kayak gitu. Karena kan kalau populasi udah kebanyakan juga malah jadi hama merekanya, malah dibuang terus dijailin, di gimana. Jadi nanti efeknya jangka panjang malah jadi ada animal abuse, kekerasan terhadap hewan. Terus ke lingkungan juga jadi nggak baik kan kalau terlalu banyak. Mau tanya dong, kalau misalnya awalnya memang udah suka kucing atau belakangan pas 3 tahun lalu itu gimana? Aku pas kecil-kecil sih nggak terlalu suka ya, cuman nggak benci, cuman kayak kucing udah gitu doang. Terus kejadian adik sepupu aku perutnya dicakar kucing, nah dari situ udah deh nggak mau dekat-dekat juga gitu. Cuman kalau ada lewat ya udah biarin aja, nggak ganggu juga kan. Tahun 2015 aku pertama adopsi kucing, si Meci. Cuman dia nggak mau di dalam rumah emang, jadi tipikal ansos mungkin ya kalau di kucing kayaknya. Jadi kalau ada kucing lain dia nggak mau di dalam, keluar pasti. Nah itu kucing pertama aku adopsi dari jalan, masih ada sih dari sekarang, masih ada di luar tadi. Terus baru mulai, cuman awal-awal itu masih belum pro steril gitu karena ya dulu kan Emang belum ngerti. belum ngerti. Terus ya udahlah gitu. Pas udah zaman ambil itu, pas nemu terus mikir, aduh ternyata mereka nggak sesehat yang terlihat. Terus kalau ini tuh contoh salah satu hitam yang terpisah dari induk kan, Ambil. jadi aku mikirnya, aduh gimana kebayang kalau misalkan Meci lahiran tapi bukan di rumah. Terus anak-anaknya aku nggak tahu gimana, mereka kepisah. Nah dari situ langsung, oh udah ini harus, aku mau nggak mau harus banget buat steril. Dari situ sih aku langsung Berubah pandangan menjadi pro steril ya. dari situ. Itu berubah pandangan banget, langsung semuanya aku sterilin aja udah. Jadi nama Ambil Pox itu sendiri diambil dari kucing yang di Rescue adopsi. si ambil Dan itu aku masih ingat banget kisahnya Ambil itu sempat fenomenal. Jadi waktu itu pas pertama Gara-gara kali video itu ya? Iya. itu itu emang kocak banget itu kucing itu. Gitu. Terus kita ngomongin soal Instagram ya, aku lihat Dita ini paling konsisten ngasih edukasi di Instagram, live dengan narasumber atau posting caption yang emang notabene urusannya edukasi gitu. Sebenarnya apa sih yang diharapin dari edukasi ini gitu? Ngarepinnya sih sebenarnya nggak langsung pengen orang pas baca terus langsung menerapkan ya gitu, karena kan rata-rata orang baca dulu selewat udah. Nah di postingan ke entah berapa gitu biasanya aku remind ulang, jadi orang kan iya nih kayaknya kemarin pernah diposting nih, orang akan lebih mengingat kan, oh iya kemarin udah pernah dibahas. Nah aku ngarepinnya di postingan yang kedua dan berikutnya itu orang jadi lebih Aware gitu ya? lebih aware, lebih oh iya bener ini yang kayak gini yang harus dilakuin, ini yang harus dilakuin. Karena kan kita juga, aku pribadi ya, aku ngerasa pas mulai kecemplung gitu di dunia rescue, aku jadi tahu gitu kalau ngurus mereka tuh bukan cuma sekedar ngasih makan, ngasih minum, nyerok pup sama pipis mereka, nggak cuma sekedar itu doang gitu. Terus bukan cuma sekedar aku masukin mereka ke dalam rumah, numpuk mereka di dalam rumah, nggak bisa kayak gitu karena kalau numpuk banyak-banyak jadinya malah bahaya. iya, terus jadi juga border. ke lingkungannya nggak bagus kan, ke merekanya, ke kitanya juga sebagai manusia. Nah itu kalau sekarang ini aku tuh banyak banget orang berpikir bahwa kucing tuh gampang kok, tinggal kasih makan, kasih tinggal udah beres gitu kan. Sampai-sampai kita lupa bahwa mereka ini juga butuh kasih sayang, ya kan? Kadang itu yang dilupain orang gitu. Mereka ngambil banyak-banyak ke dalam rumah, terus lupa kalau mereka tuh malah butuh dikasih sayang gitu. Terus selain makan, kita juga kan butuh
untuk buat kesehatan. kesehatannya ya. kan, obat-obatan, Ya. vitamin gitu. Vaksin juga Belum kenapa? dana Tatap cadangan, muka. dana cadangan karena kita kan nggak tahu kapan mereka sembuh, kapan mereka sakit, kayak gitu. Belum lagi nanti kalau yang saya sakitnya manjang, Ya. terus butuh makanan khusus, misalnya kayak makanan urinari, mana urinari? Nah, Ini dari itu kan mesti lumayan kan, satu kucing aja Iya. makannya khusus gitu Mm-mm. kan. Kebayang kalau misalnya kucingnya banyak. Nah, untuk total jumlah kucing yang ada di Mbilkop sendiri ada berapa sih? Kalau di dalam rumah aku ada 16. Kalau porch cat yang emang rutin, maksudnya yang aku steril terus emang dari aku rescue aku lepasin lagi di depan, itu ada 2, Meci sama Cici. Kalau si teman itu emang kucing dari blok sini, aku steril, ternyata dia ditinggal sama ownernya pindah, dia ditinggal, dianya ke sini, ya udahlah. Kalau yang sering datang minta makan itu sih nggak Kayaknya tahu, banyak nggak kan. gitu ngaku. Soalnya ya guys ya, kalau kita lihat di depan gitu ya, itu tuh ada mangkok 2, ada tulisannya Ibu Kembil. Itu tuh udah kayak warung aja, jadi siapa aja bisa datang dan makan gitu. Itu tuh enaknya. Dan gratis. Oh iya. Kalau misalnya untuk istilahnya pembiayaan operasional sendiri lah, dari kegiatan rescue, terus dari mulai perhatiin kesehatan yang gitu-gitunya, biasanya Bu Dika dapat dari mana sih? Iya, yang pasti kan itu angkanya gede ya. Karena jumlah kucingnya juga kan angkanya wow. Banyak gitu kan. Kalau aku kebantu sama jualan sih ya, maksudnya jualan kayak vitamin kebutuhan gitu, vitamin buat kucing ya, kebutuhan kucing, terus kebantu juga sama aku kerja juga kan. Jadi kalau yang dari gaji aku pribadi gitu, itu aku buat saving. Misalnya ada yang harus mendadak sakit kayak gitu, aku udah punya dana cadangan kan. Kalau buat yang dari dana jualan sih aku buat biaya sehari-hari aja sih, makan, terus vitamin yang kayak gitu, cemilan mereka. Terus kalau misalnya buat TNR, aku biasanya kalau TNR aku open donasi sih kalau TNR, cuman untuk biaya sterilnya aja. Untuk biaya misalnya aku rawat inapin, kelebihannya itu aku yang nanggung dari hasil penjualan. Jadi ini istilahnya 100% masih dari biaya sendiri ya. Iya. Kalau paling sih kadang suka ada aja sih teh, alhamdulillah gitu. Kepikiran nggak sih pengen buka ini pada saat awal-awal ya, kita ngomongin awal-awal, gampang pungutin aja, rescuein aja semuanya, dan ya ntar kita open donasi aja ya. Sempat kepikiran begitu nggak sih? Enggak, waktu ambil itu aku mikirnya, aduh ini anak butuh uang banyak nih, karena kan FIP itu kan aku mikirnya ini penyakit jangka panjang. Kalau dia bisa survive, mikirnya ya pasti ini dananya nggak akan sedikit. Aku harus cari tahu gimana caranya biar kalau waktu zaman ambil itu aku belum kerja, masih ngandelin uang jajan dari orang tua gitu. Terus mikir lagi, aku kalau uang jajan pribadi ngebiayain dia nggak akan sanggup. Ya udah nyobain deh jualan vitamin. Cuma waktu itu emang masih kecil-kecilan lah gitu. Terus juga orang belum tahu kan soal vitamin kucing, terus orang juga belum kenal aku siapa sih gitu. Pas udah tiba-tiba yang ambil naik, foto yang ambil masuk akun apa itu kan sampai viral. Di situ nama mulai naik, terus tiba-tiba banyak yang nanyain, Mbak ini vitaminnya buat apa? Nah, dari situ pemasukan istilahnya alhamdulillah bisa naik kayak gitu, ada peningkatan. Terus kesini ini ya udahlah di apa ya, kalau bahasa Sundanya dilekunan ya, ditelatenin, dijalanin. Ya udah, maksudnya walaupun emang penghasilannya mungkin nggak sebesar kalau aku kerja kantoran kan, cuman ya selama emang masih bisa mengcover kebutuhan mereka, ya udahlah dijalanin aja gitu. Karena aku mikir kalau aku open donasi full, misal Donasi nggak ada, kucing nggak makan. donasi nggak ada, kucing aku mau makan apa gitu kan, masa aku lepasin lagi mereka, sedangkan aku nge-rescue, berarti kan itu udah tanggung jawab aku ya. Komitmen aku, tanggung jawab aku buat ngurus mereka sampai mereka
nanti nggak ada. Dari tadi kan kita udah ngebahas nih apa sih dari sejarah ngambil opal itu kayak apa. Nah sekarang yang mau aku tanya nih di sini, gimana sih caranya kalau misalnya suatu hari nih aku lagi jalan-jalan, terus aku nemu kitten lah katakanlah, atau misalnya yang udah adult kucing lah ya, itu langkah pertama yang harus aku lakukan apa sih ketika merescue kucing dari jalan? Kalau aku pribadi ya, misalnya aku kayak pertama nemu apil deh ya, apil. Apil itu biasanya aku bawa dulu pulang, udah dibawa ke rumah, aku pisahin di kandang. Jadi jangan dikarantina lah. Jangan sampai gabung sama yang lain. Karena kan aku nggak tahu nih si apil carrier entah virus apakah atau apa kayak gitu. Terus aku juga nggak tahu dia entah cacingan atau kutuan kayak gitu. Jadi aku pasti karantina dulu 1 hari. Besoknya aku bawa check up ke dokter. Misalkan memang kan suka dicek dari pup segala macam gitu, telinga ada kutu, earmet segala macam, cacing atau enggak. Kalau misalkan memang ada, ternyata terdeteksi ada, aku biasanya minta tetes kutu yang udah include obat cacing itulah. Maksudnya biar lebih praktis juga sih, karena kadang si obat kutu itu kan bisa apa klaimnya bisa buat rabies yang kayak gitulah ya, parasit lah, semua parasit kebabat gitu sama mereka. Cuman aku itu biasanya minta ke pet sih buat apa tindakannya gitu. Jadi karena kalau aku yang netesin sendiri di rumah, aku takut dosisnya salah kalau pakai Sama yang kita juga itu. kan nggak tahu kondisi kucingnya. Kondisi kucingnya seperti Mungkin apa kan kelihatannya kita sehat, nggak tapi tahu. kita nggak tahu dalam Jadi ini. lebih enaknya memang 1 hari sesudah kita bawa pulang di karantina ya periksain ke dokter gitu, jangan main dokter-dokteran sendiri karena ya aku juga bukan lulusan kedokteran gitu ya, jadi nggak bisa sotoy gitu. Itu ya Kak Safis ingat ya, jangan Nggak boleh main dokteran nih. Kita Yang harus bukan dokter, dibawa. ingat. Nah terus kalau udah oke semuanya di dokter hewan, bawa pulang, terus di karantina tetap selama 2 minggu. Sambil dilihat langsung makan, langsung minumnya segala macam kan, pupnya seperti apa. Kalau misalnya udah oke, baru aku gabungin. Terus nggak bisa juga ngeharapin begitu digabung langsung nggak Ngapur ada gitu ya? cacingan, langsung ngapur nggak bisa. Pasti mereka butuh proses ya, sama aja kayak kita ketemu orang baru kan pasti butuh proses, dan mereka juga sama. Apalagi kucing itu kan hewan teritorial kan, jadi misal Yoda udah ada duluan di sini terus tiba-tiba aku masuk ya pasti dia bakalan ini siapa nih gitu. Yoda pasti kayak ini tempat dia kan kayak gitu. Pasti dia mempertahankan tempatnya. Jadi ya memang Nggak ada jaminan juga mereka bakal cocok iya, kan. nah. Ini juga kalau diniatinnya apa dulu nih pas mau nge-rescue, mau di open adopt kan atau mau kita yang jadi adopternya. Nge-rescue itu nggak hanya sekedar bawa ke Ya, rumah, iya. dah Iya, aman, benar-benar. kan? Nggak sesimpel itu. Yang tadi baliknya banyak banget perjuangan kan. Ketek menitnya kita ini kan udah ada setengah jam kali ya Kayaknya udah ngobrol-ngobrol lama gitu. juga ya kita ngobrol nggak Aku berasa ya. kepo sih sebenarnya waktu pertama dihubungin sama Kintan mau berkunjung dari Kasafa. Oke. Terus ini pada pakai baju Kasafa, pakai masker Kasafa gitu. Kasafa itu apa sih sebenarnya? Jadi gini Dit, Kasafa itu ya sebenarnya program aplikasi yang terbaru yang ada di Google. Lu searching dulu deh. Coba Jadi ya. jadi sebenarnya karena melihat kondisi yang ada selama ini di lapangan soal kelestarian hewan, hai sayang, terus itu soal hewan-hewan yang hampir punah, terus rescuer yang mengalami kesulitan gitu kan, soal pendanaan dan sebagainya gitu, termasuk edukasi dan berhubungan dengan tim medis dokter hewan. Akhirnya lahirlah Kasafa. Kita berinisiatif buat membangun Kasafa ini agar teman-teman aktivis hewan, pemangku kepentingan di pemerintahan maupun perusahaan maupun perusahaan-perusahaan pet supplier itu bisa bergabung di situ bareng gitu. Jadi kita memang sama-sama berkumpul di situ dengan misi yang sama, yaitu peningkatan kesejahteraan hewan. Gitu. Ini ya. Jadi mungkin bisa di-download, bisa dibaca-baca juga.
Ya deh, install dulu ya. Ayat ya. Ayat, install dulu Kasafanya nih. Oh ya, tuh ya. Ayat lagi install Kasafa. Ya ya dah. Aku baca-baca nih. Bisa isi pulsa juga ya. Ya. Terus bisa bayar tagihan, Mm-mm. cicilan, Mm-mm. bayar iuran. Wah, mantap guys, bisa semua Jadi guys. selain berhubungan dengan kesejahteraan hewan, kita juga pengen Kasafa tuh jadi lifestyle. Gitu. Jadi, Iya ya. kita bisa mau ngisi pulsa nggak usah jauh-jauh, dengan chat aja kan. Bahkan di situ kita juga punya fitur donasi loh. Oh iya. Jadi kalau Gimana misalnya tuh? kita pas kebetulan lagi nggak punya uang, tapi nih kucing sakit atau nggak kita ngeliat kucing kecelakaan di jalan dan butuh saat itu juga ditanganin, kita bisa buka open donasi di Kasafa. Oh, Nah oke. itu. Oke Dit, thank you banget buat waktunya. Tapi sebelum pamit nih, ada terakhir pertanyaan terakhir, janji deh ini terakhir. Apa tuh? Ini kan pengen nanya ini dari ya kita tahu Instagramnya Dita yang banyak banget followersnya itu. Kira-kira ada pesan-pesan nggak buat orang-orang yang terinspirasi oleh apa yang Dita lakukan selama ini gitu? Jangan gegabah sih, satu ya. Maksudnya alhamdulillah aku bisa ngasih manfaat ke teman-teman yang follow IG aku, alhamdulillah banget. Banget. Cuman kalau misalnya kalian cuman panasan doang, cuman pengen ikut-ikutan sekedar kayak gitu, janganlah gitu, bebek jangan. Tapi kalau misalnya emang kalian udah siap dengan resiko apapun, seperti kayak yang tadi kan support system seperti apa, terus kalau apa namanya komitmen kalian udah full belum nih? Kalau masih setengah-setengah mending ya nggak usah gitu kan, karena yang aku posting kan pasti bagus-bagusnya aja ya, maksudnya ya jelek-jeleknya susah-susahnya aku ngapain aku posting gitu. Jadi kalau misalnya emang belum siap mental segala macam, ya jangan maksain diri gitu. Ingat kemampuan diri sendiri, jangan sampai apa yang kalian ingin lakukan nanti malah jadi kayak nyusahin orang lain, apalagi ke keluarga. Jangan sampai jadi bumerang ke diri sendiri gitu. Terus yang baiknya ambil, misal kayak kalau kalian lihat aku TNR tapi kalian masih belum bisa, ya udah kalian street feeding aja, kasih makan gitu. Sedekah, hitung-hitung ya sedekah lah. Kalau misalkan kalian emang belum bisa buat mengadopsi mereka atau nge-rescue mereka, ya cukup kasih makan. Itu juga kalian udah Bantu gitu. ya udah berbuat sangat-sangat baik tuh kalau dari aku sih. Oke deh, jangan gegabah aja. Berarti jangan gegabah karena kita berurusan dengan nyawa dan Iya, nyawa iya, ya. benar. Oke, Kak Safis, kita sampai Kita sini pamit. dulu. Kita pamit, tapi sebelum pamit keluar, kita pengen jalan-jalan dulu. Kita kelilingin dulu Bill Paus ya. Bye. Dadah. Assalamualaikum.